Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, suasana di pesantren Nurul Hikmah begitu damai. Burung-burung berkicau, santri-santri kecil terlihat sibuk menyapu halaman. Sementara suara lantunan Al-Quran dari masjid kecil di tengah kompleks pesantren menambah ketenangan. Di tengah-tengah aktivitas itu, seorang perempuan muda berparas lembut namun berwibawa tengah berdiri memberi arahan kepada beberapa anak yatim. Dialah Ustadzah Aisyah, 28 tahun, pengasuh utama sekaligus pengajar favorit di pesantren tersebut. Meskipun usianya masih muda, ia dikenal tegas, berilmu, dan sangat dicintai para santri. Rambutnya selalu tertutup rapi oleh jilbab syar'i, dan tutur katanya lemah lembut namun berisi, hari itu spesial. Ustadzah Aisyah bersama 3 santri yatim piatu akan menuju ke kota untuk mengambil bantuan donasi dari seorang dermawan yang rutin mengirimkan zakat melalui transfer bank. Dana tersebut akan digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah dan kebutuhan harian anak-anak. Dengan mobil tua milik pesantren, mereka pun berangkat. Perjalanan sekitar 1 jam menuju kota berjalan mulus, hingga akhirnya mereka memasuki daerah perbatasan kota yang terkenal rawan dengan razia dadakan oleh aparat. Di sebuah pertigaan sepi yang dijaga oleh 2 orang berseragam, mobil Ustadzah diberhentikan. Salah satu polisi, bertubuh besar dengan kacamata hitam, melambaikan tangan sambil mengisyaratkan untuk menepi. Wajahnya datar, tapi nadanya keras dan penuh kesombongan. STNK sama SIM-nya, Bu. Perintahnya tanpa basa-basi. Ustadzah Aisyah menyerahkan dokumen yang diminta, dengan tenang dan sopan. Namun, wajah sang polisi mendadak berubah menjadi masam. STNK masih hidup, tapi ban mobil Ibu aus, ini bisa kena tilang. Tapi, kita bisa selesaikan di tempat kalau Ibu mau bantu-bantu, ujarnya sambil menatap sinis. Ustadzah Aisyah langsung menangkap maksud tersirat itu. Maaf Pak, saya tidak paham. Bantu-bantu bagaimana maksudnya? Tanyanya lembut namun waspada. Polisi itu tertawa sinis. Gampang Bu, kasih saya 2 juta saja. Selesai urusan. Saya tahu ini mobil pesantren. Tapi jangan cuma bisa minta sumbangan doang. Giliran bantu aparat negara malah pelit. 3 anak yatim di dalam mobil mulai terlihat ketakutan. Ustadzah Aisyah mengepalkan tangannya, tapi tetap mencoba menahan emosi. Ia menatap tajam ke arah polisi itu. Pak, uang yang saya bawa bukan untuk saya. Itu adalah titipan orang-orang baik untuk anak-anak yatim ini. Dan Bapak, yang seharusnya melindungi rakyat, malah mencoba merampas hak mereka, ujarnya dengan suara yang mulai meninggi. Polisi itu semakin ketus. Sudah, kalau gak mau kerja sama, saya tahan mobil ini. Kalian ikut saya ke kantor. Mau? Bentaknya tanpa diduga, Ustadzah Aisyah membuka pintu mobil dan turun perlahan. Dengan langkah mantap, ia mendekat ke polisi tersebut, mengambil ponsel dari dalam tas dan mulai merekam. Baik Pak, kalau begitu, saya rekam saja ya. Biar semua orang tahu bagaimana perlakuan Bapak pada anak-anak yatim. Mau saya siarkan langsung sekarang juga? Ucapnya tegas. Polisi itu tampak terkejut. Ketegangan pun mulai meningkat. Polisi bertubuh besar itu tampak kaget. Tatapan matanya tak lagi setegar tadi. Ia mulai gelisah saat menyadari kamera ponsel Ustadzah Aisyah sudah aktif dan mengarah tepat ke wajahnya. Bu, tolong jangan direkam. Ini bisa diselesaikan baik-baik, kita damai aja, ucapnya dengan suara yang mulai berubah nada, namun Ustadzah Aisyah tidak bergeming. Ia berdiri tegak, ponselnya tetap terangkat. Saya hanya ingin menunjukkan ke publik bagaimana aparat yang seharusnya mengayomi justru memeras rakyat. Saya punya saksi, 3 anak yatim di dalam mobil ini. Polisi satunya, yang sejak tadi hanya berdiri agak jauh sambil memperhatikan, mulai mendekat. Wajahnya tampak cemas. Sudahlah, bro, jangan diperpanjang. Udah ada yang rekam. Nanti viral,
Bisiknya kepada rekan sesama polisi itu, namun si polisi besar masih mencoba mempertahankan wibawa. Rekam-rekam segala. Ibu pikir bisa main ancam-ancam saya? Saya ini aparat negara. Tahu? Tapi belum sempat ia melanjutkan, dari balik jendela mobil, salah satu anak yatim yang duduk di kursi belakang mulai menangis dan berteriak, "Uang itu buat beli buku kami, Pak. Jangan ambil, Pak, kami cuma mau sekolah." Suara tangisan itu menggema di tengah suasana yang tiba-tiba hening. Beberapa warga yang melintas mulai melambatkan kendaraan. Ada yang membuka kaca jendela, ada yang diam-diam mengangkat ponsel ikut merekam. Melihat situasi mulai ramai, Ustadzah Aisyah langsung bertindak cepat. "Bapak semua, tolong bantu saya." Polisi ini meminta uang 2 juta rupiah untuk alasan tidak jelas, padahal ini uang zakat untuk anak yatim. Kami dalam perjalanan ke toko buku. Seorang pengendara ojek online yang mendengar langsung menghentikan motornya. "Serius, Bu? Dipalak polisi? Di jalan terang begini?" Warga mulai berkumpul. Suasana berubah panas. Polisi yang tadi angkuh itu mulai panik. Keringat menetes dari dahinya meski cuaca tak begitu terik. Ia mundur perlahan. "Saya cuma bercanda kok, Bu. Gak usah serius-serius amat." "Ya udah, silakan jalan." "Maaf, ya." "Maaf," katanya gugup sambil melambaikan tangan, berharap semua selesai, tapi Ustadzah Aisyah tidak mau begitu saja berhenti. Ia menghentikan rekamannya, namun menyimpan semua bukti video di ponselnya. "Tidak, Pak. Ini bukan selesai. Saya akan laporkan ke Propam. Dan kalau perlu, saya kirimkan rekamannya ke media. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya tidak akan diam ketika anak yatim diperlakukan seperti ini." Tegasnya, warga yang hadir mulai bersorak kecil mendukung. "Betul, Bu. Harus dilaporin. Polisi kayak gini bikin malu seragam," teriak seorang pedagang asongan. Melihat dukungan makin ramai, kedua polisi itu cepat-cepat meninggalkan lokasi dengan motor dinas mereka. Wajahnya pucat dan keringat mengucur deras, namun drama pagi itu belum selesai. Salah satu warga ternyata diam-diam telah menyiarkan langsung seluruh kejadian ke media sosial, dan tak butuh waktu lama, video itu pun meledak di internet. Berikut bagian 3 dari cerita viral. Polisi arogan disikat di tempat oleh Ustadzah cantik. Karena berani palak uang anak yatim. Bagian 3. Ledakan di dunia maya dalam waktu kurang dari 1 jam. Video siaran langsung dari warga yang berada di lokasi kejadian menyebar cepat di berbagai platform media sosial. Twitter, TikTok, Instagram, bahkan YouTube, dipenuhi potongan video saat Ustadzah Aisyah menghadapi polisi arogan yang mencoba memalak uang zakat. Captionnya bermacam-macam, namun semuanya menggiring opini publik ke satu arah. Ustadzah cantik tegas bela anak yatim dari oknum polisi. Berani palak di depan kamera 2 tanda seru 2 begini nasib oknum polisi yang salah sasar 2 tanda seru 2. Viral 2 tanda seru 2 polisi ditegur Ustadzah gara-gara uang zakat anak yatim. Komentar-komentar netizen pun membludak. "Respect banget sama Bu Ustadzah ini. Tegas, cerdas, dan berani. Bayangin kalau yang dihadapi bukan dia, bisa-bisa uang anak yatim beneran diambil." Semoga polisi model gini segera ditindak tegas. Malu-maluin. Bahkan sejumlah tokoh publik, influencer hijrah, dan selebgram muslimah ikut membagikan video tersebut, menyatakan dukungan mereka kepada Ustadzah Aisyah. Nama Ustadzah Aisyah menjadi trending di berbagai platform. Banyak yang penasaran siapa sebenarnya perempuan tangguh di balik jilbab syari itu. Di sisi lain, media-media online pun mulai mengangkat berita tersebut. Judul-judul seperti "Pahlawan Anak Yatim",
Sosok Ustadzah Aisyah viral usai hadapi oknum polisi nakal, berani lawan pemalak. Ustadzah ini bikin netizen salut, viral. Uang anak yatim hampir dipalak. Aksi Ustadzah ini bikin polisi lari. Artikel-artikel itu memperluas jangkauan video hingga ke telinga pihak kepolisian pusat. Di ruang kantor Subbagian Propam, dua orang perwira tengah memutar ulang video viral tersebut dengan wajah serius. Ini serius banget, Pak. Nama institusi kita dibawa-bawa. Dan yang lebih parah, viralnya bukan cuma di medsos lokal, tapi udah nyebar ke beberapa media internasional juga. Komandan Propam mengangguk sambil menghela napas. Cari dua oknum itu. Segera. Kita harus ambil alih sebelum masyarakat hilang kepercayaan. Sementara itu, di pesantren Nurul Hikmah, Ustadzah Aisyah yang baru saja pulang dari kota tak menyangka apa yang tengah terjadi di dunia luar. Ia belum membuka media sosial. Ia hanya fokus pada anak-anak yatim yang telah mendapatkan buku dan kebutuhan sekolah mereka. Baginya, hari itu hanya tentang menegakkan keadilan kecil, membela hak anak-anak yang tak punya siapa-siapa. Namun tanpa ia sadari, dirinya kini telah menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap arogansi kekuasaan dan gelombang besar pun akan segera datang. Lanjut ke bagian 4. Siap kalau kamu mau langsung lanjutkan. Ceritanya makin panas.